Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah min kulli halin ni'mah, dari setiap kenikmatan yang kita terima. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik cara kita berterima kasih kepadanya. Dan mari kita berselawat kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Refleksi renungan kita pada zuhur hari ini, hidup penuh perjuangan. Bapak Ibu, saudaraku rahimakumullah, berjuanglah untuk menjadi yang terbaik. Dan tetaplah selalu menjadi yang terbaik. Orang-orang yang terbaik di antara kita ini di hadapan Allah adalah orang-orang yang berjuang untuk selalu taat kepada Allah. Orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kita ini di hadapan Allah adalah orang yang paling taat, paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, untuk menjadi taat dan baik itu adalah pilihan. Kita harus berjuang. Karena hidup ini selalu butuh ikhtiar dan usaha. Bapak Ibu yang hari ini yang tidak bahagia, mohon carilah kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu dicari, tidak datang sendiri. Misalnya telepon ibu gitu, telepon ayah, pasti dibahagiakan gitu. Lihat orang-orang yang di jalan yang membutuhkan bantuan kita bersedekah gitu. Kita berinfak, bersedekah gitu. Bahagia melihat dia tersenyum ketika kita memberi. Siapa yang hari ini sakit, berjuanglah untuk sehat. Karena butuh perjuangan untuk sehat. Tidak bisa tiba-tiba menjadi sehat. Jaga pola makannya, jaga waktu istirahatnya gitu. Ikhtiar. Siapapun yang punya hutang juga begitu gitu. Berikhtiarlah, berusahalah untuk melunasinya gitu. Pasti Allah beri jalan. Allah pasti memuliakan orang-orang yang mau memuliakan dirinya. Allah pasti mengangkat derajat martabat seseorang jika orang itu mau mengangkat derajat martabatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, tahukah kita waktu itu Rasulullah memilih Abu Bakar? Kenapa tidak Umar bin Khattab? Padahal Umar bin Khattab itu adalah orang yang gagah, dikenal waktu itu, orang yang ditakuti, orang-orang yang disegani. Ini berandai-andai saja. Jika Rasulullah mengajak
Umar untuk hijrah. Mungkin tidak ada adegan di Gua Sur sampai Rasulullah mencari jalan yang terjauh kan. Sampai Rasulullah bersembunyi di Gua Sur 3 hari, dibantu oleh Asma binti Abu Bakar untuk mengantarkan makanan selama 3 hari itu, karena bersama Abu Bakar gitu. Kalau Umar malah menantang, Pak. Wahai kafir-kafir Quraisy, akan ada hijrah dari Mekah ke Madinah gitu. Siapa di antara kalian yang mau menghalangi untuk hijrahnya Nabi Muhammad, maka tunggu Umar. Siapa-siapa di antara kalian yang istri-istrinya menjadi janda, tunggu Umar. Siapa di antara kalian yang lehernya ingin dipisahkan dari kepalanya, tunggu Umar. Begitu dahsyatnya Umar. Tapi saat itu Nabi memilih Abu Bakar. Sampai Abu Bakar melihat kafir-kafir Quraisy itu hampir mendapati Rasul. Setiap hari orang-orang semakin bertambah banyak, Pak, mengepung Nabi gitu di Gua Sur itu. Karena dijanjikan siapa yang bertemu dengan Rasulullah dan siapa yang bisa memberitahu di mana Rasulullah berada akan diberi 100 unta. Maka anak-anak muda kafir-kafir itu berlomba-lomba untuk mencari keberadaan Rasulullah gitu. Dilihat oleh Abu Bakar hanya berbatas cahaya. Saat itu kafir Quraisy sudah berada di sekeliling Gua Sur. Abu Bakar lihat, ditatap dalam-dalam wajah Rasulullah, dan Abu Bakar ketakutan jika kafir Quraisy itu menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah rasakan itu. Rasulullah sampaikan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Jika Umar, mungkin tidak ada peristiwa ini, Pak, tapi ini mengisyaratkan bahwa hidup itu butuh perjuangan, Pak, butuh lika-liku, dan kita butuh membuktikan itu semua. Coba Bapak, Ibu, Saudaraku rahimakumullah, kita ini merasakan nikmat sehat kan kalau sudah sakit, Pak. Merasakan nikmatnya senang kalau sudah pernah susah gitu. Sehingga butuh ikhtiar, butuh jalan untuk sampai kepada hal-hal itu. Maka gambaran itu mengisyaratkan bahwa kalau ingin sukses, ingin mendapatkan di jalan Allah, itu ada ikhtiar, perjuangan. Peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah, dipilihnya Abu Bakar dengan penuh perjuangan, akhirnya Rasulullah menemukan kemenangan, kedamaian, ketenangan. Maka refleksi kita hari ini, apapun profesi kita, hidup kita, perjuangan kita, maka kita harus berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan niat kita. Berjuanglah, berikhtiarlah. Karena setiap perjalanan hidup ini selalu ada pilihan, Pak. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Selalu saja ada rintangan-rintangan, perjuangan-perjuangan untuk memilih gitu. Pertanyaannya adalah, kita mau memilih jalan Tuhan atau memilih jalan setan gitu. Kalau memilih jalan Tuhan, berikhtiar gitu, mendekatkan diri kepada Allah. Maka kata orang-orang sufi, puncak kebaikan itu adalah ketika kita mendapatkan cahaya ilahi, ketika kita mendapatkan irsyad gitu, kecerdasan untuk memilih jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila ijtinabah. Sesuai doa kita, ya Allah, berikan kepadaku bahwa kebenaran itu adalah benar adanya, dan beri kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Beri usaha, beri ikhtiar gitu. Kita kadang-kadang sudah banyak yang tahu dengan kebenaran, tapi
usaha kita tidak memadai untuk sampai ke situ, macam-macam rintang dan halangannya, maka kita berikhtiar, bermohon kepada Allah. Itulah hidup, perjuangan gitu. Semoga jalan hidup kita selalu berjuang di jalan Allah, selalu berikhtiar untuk selalu baik dan memperbaiki diri setiap waktu. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allahum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.